TKN Prabowo Gibran, Senin tanggal 25 Maret tahun 2024 malam mendaftar sebagai pihak terkait sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran dilakukan tim pembela Prabowo Gibran yang diketuai Yusril Iza Mahendra. Selain Yusril Iza Mahendra, Wakil Ketua TKN Oto Hasibuan dan tim juga ikut dalam pendaftaran pihak terkait sengketa Pilpres 2024. Tim pembela Prabowo Gibran itu diantaranya adalah Yusril Iza Mahendra, Oto Hasibuan, Hotman Paris, dan O.C. Kaligis. Pengajuan pihak terkait masuk dalam tahapan sengketa Pilpres yang wajib didaftarkan. Hal ini agar dalam gugatan sengketa pemilu di MK, pihak terkait dapat turut melawan permohonan dari pihak-pihak penggugat. Terima kasih banyak di gedung MK dan terima kasih atas kesabarannya menunggu proses pendaftaran dan sudah selesai. Kami yang hadir ini semuanya adalah tim pembela Prabowo Gibran. Hadir antara lain ini sebelah ini adalah Pak Hinca Panjaitan, ini Pak Oto Hasibuan, ini Pak O.C. Kaligis, ini Pak Bos, semua kenal. Pak Paris, Pak Maulana Bungaran, dan lain-lain semua ya. Jadi ada 45 orang kata tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada dua pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka dan sudah sah, dan juga sudah ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa dan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi malam hari ini. Kemudian surat permohonan sudah diserahkan juga masing-masing satu-satu untuk satu permohonan, dan sudah dinyatakan lengkap seluruhnya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dan sudah dicatat dalam pendaftaran. Dan tentu kami akan menunggu sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu memutuskan apakah permohonan kami diterima atau tidak diterima sebagai pihak terkait dalam kedua perkara yang sudah dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi ini. Dan selanjutnya kami akan mempersiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon, dan itu sudah harus diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret yang akan datang, dan pada tanggal 28 sesuai dengan jadwal yang disusun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024, kami diberikan kesempatan untuk menjawab ya, atau membacakan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon pada tanggal 28 Maret yang akan datang. Jadi kami harus kerja maraton, kerja, dan sudah bekerja sejak kemarin, dan insya Allah solid tim ini, dan satu suara ya. Di depan-depan ini orang besar-besar semua ini, ada Pak Oto, ada Pak O.C., apalagi yang sebelah kanan saya ini bos besar. Jadi insya Allah tim ini solid ya, satu suara, satu sikap dalam membela Pak Prabowo Gibran, dan kami berkeyakinan bahwa insya Allah kami akan mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen dan dalil alat bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini. Dari saya cukup, barangkali silakan Pak Oto barangkali menambahkan. Pak Oto ini wakil ketua tim pembela, ya. Ada Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua, ada di belakang. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Hinca, Pak Yusril, Pak Hotman, O.C., Pak Maulana, ya, dan teman-teman yang lain ada di sini, Pak Fahri. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusril tadi, bahwa Pak Yusril mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 1 dan 03 di dalam permohonannya, dan serangan yang lain ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil.
cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu, ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang kamu dimaukan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana? Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau soal bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding. Nah, secara logika pikir juga bayangkan saja kita bicara tadi Pak Oce, sudah ada mereka ikut di dalam debat sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat? Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan. Hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, tapi itulah poin yang paling penting. Kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Terima kasih teman-teman. Pak Hotman mungkin. Oke, dalam hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri, ya, berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bu Koto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kalau sekarang KPU disalahkan, jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja di jawaban saya. Bang Oce, sesibuk kita harus dengar dong, harus dong. Saya cuma mau bahas mengenai bukti narasi. Bukti narasi tidak dikenal di dalam pembuktian, cuma itu. Dan saya sudah siap untuk itu. Dan saya mendukung semua teman-teman saya, Pak Oto sebagai wakil saya, Pak Ketua, dan kami telah sangat siap dan kami adalah satu di dalam pembelaan. Terima kasih. Ini Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua tim pembela, ya. Jadi Pak Maksudnya sebagai wakil ketua Pak Fahri Bahmid. Iya, terima kasih. Sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh ketua tim tadi, Bapak Profesor Yusri Samahera, kemudian wakil ketua tim Bapak Profesor Otto Hasibuan,
senior kami Pak Profesor Oce Kaligis dan Pak Hotman, kami mungkin menambahkan beberapa hal penting saja bahwa sejauh ini tim sudah bekerja untuk membedah anatomi dan konstruksi permohonan yang diajukan oleh dua pasangan calon, dan bagi kami ini persoalan yang sangat standar saja. Jadi sejauh ini yang kita identifikasi tidak ada hal yang sangat istimewa dalam permohonan ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Oto Hasibuan bahwa format permohonan ini sebenarnya tidak dikenal. Ini sesuatu yang sangat tidak generik sebenarnya, ini sangat tidak lazim. Cuman karena itu adalah hal yang sudah diajukan, kami berkewajiban secara konstitusional untuk membantah semua itu. Jadi semua permohonan telah kami susun. Pada saatnya nanti sekitar hari Kamis, kalau nanti dalam pemeriksaan pokok persidangan, kami akan mengajukan jawaban secara tertulis, akan kami sampaikan secara komprehensif tentunya. Jadi banyak hal sebenarnya yang telah kita identifikasi yang tidak perlu kita sampaikan secara terbuka. Mungkin nantinya pada saat persidangan kita akan menyampaikan secara lebih jelas ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita hargai saja apa yang mereka ajukan hari ini sebagai bagian dari hak konstitusional mereka, walaupun dalam konteks tertentu kita pandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam mekanisme hukum acara dan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Mungkin seperti itu yang dapat saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Profesor Yusuf. Terima kasih. Terakhir dia Wakil Ketua Pak Maulana Buaran, silakan. Prinsipnya kami para pembela untuk pasangan calon Prabowo Gibran sudah siap semua, baik menyiapkan jawaban maupun seluruh alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil paslon dari 01 dan 03. Prinsipnya kami oke gas, sudah gitu aja. Pak Inja ini tidak masuk dalam tim pembela, tapi beliau adalah ketua komandan Eko bidang hukum di TKN ya. Terima kasih Bro. Agak lain ini. Saya Hinca Panjaitan, Komandan Tim Eko Hukum dan Advokasi yang bertanggung jawab terhadap TKN Prabowo Gibran. Paslon 02 telah memberi kuasa secara penuh kepada 45 advokat-advokat ternama dan siap untuk menuntaskan pekerjaan ini. Tahapan paling akhir dari semua tahapan pemilu yang kami ikuti di TKN Prabowo Gibran adalah ini. Oleh karena itu, jikalau ini selesai tuntas, maka selesailah tugas-tugas TKN Prabowo Gibran. Tentu Komandan Hukum dan Advokasi ini yang paling akhir mengawal ini. Saya dan bersama teman-teman para wakil komandan akan mendampingi tim kuasa hukum ini sampai tuntas menjalankan tugas-tugasnya yang telah diberikan pemberi kuasa, Presiden Prabowo Gibran sebagai wakil presiden. Terima kasih teman-teman terpilih. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Selamat malam, saya Kopi dari cnnindonesia.com dan saya mau bertanya satu, dalam permohonan buku 03 di halaman 16 itu ada menyertakan penyandingan perolehan suara baik 01, 03 itu tidak ada selisih, sedangkan menurut pemohon itu buku 03 suara 02 itu 0 di seluruh provinsi maupun di luar negeri. Apakah hal itu adalah praktik 0 semua? Salah ngomong apa? Itu apakah hal itu lumrah dalam permohonan PHPU? Apakah ini pertama kali terjadi dan bagaimana pendapat dari kubu 02? Dan soal diskualifikasi tadi kan sudah yakin akan dibantah. Apa yang akan dibawa oleh 02? Katanya kan ada yang kubu sebelah ada yang mau bawa Kapolda, ada yang bawa macam-macam lah. Apa yang jurus-jurus yang 02 akan lakukan gitu? Itu pertanyaan kedua. Terima kasih. Baik. Secara teknis sebenarnya pemohon itu boleh mohon apa aja dan boleh mengemukakan apa saja di dalam permohonan, termasuk dalil-dalil yang menurut mereka benar. Tapi kan mereka harus membuktikan dalil yang mereka kemukakan. Kewajiban untuk membuktikan itu ada pada mereka, bukan ada pada kami, bukan ada pada KPU sebagai termohon. Jadi kalau ada ungkapan kalimat seperti itu, nanti kita tanya buktinya mana. Suruhlah mereka membuktikan. Jadi prinsipnya kita menghargai apapun yang
ingin dikemukakan dalam permohonan dan sepanjang mereka bisa membuktikannya ya silakan. Dan kalau mereka kemukakan bukti pun kami akan mengkonter dengan bukti-bukti yang sebaliknya. Jadi misalnya tadi dikatakan di luar negeri nol sama sekali, itu kan tidak mungkin. Jadi harus juga ditunjukkan bukti-bukti yang kita miliki. Walaupun sebenarnya buat pembuktian itu kesiapannya ini sudah masuk ke teknis persidangan. Saya kira nanti akan kita jawab pada waktu kita mengemukakan jawaban dan juga ketika kita menyampaikan alat-alat bukti di persidangan. Silakan. Pak, saya Ya, Utuh dari Kompas TV, sebetulnya penegasan aja. Tadi kan Pak Oto sempat bilang bahwa gugatan yang disampaikan, sengketa yang dipersoalkan ini tidak tepat disampaikan ke MK. Berarti kalau dari kacamata kubu 02 sendiri melihat apa yang digugat, baik itu oleh 01 ataupun juga 03, ini salah kamar, penegasan soal itu. Pak Oto, terima kasih. Ya, jadi tadi saya sudah katakan itu cacat formil, ya tegasnya memang itu adalah salah kamar. Seharusnya mereka kalau mempersoalkan tentang itu, tentang proses, ya, pelanggaran-pelanggaran, itu kamarnya adalah di Bawaslu, tapi tidak di MK. Jadi dengan demikian, dengan mereka mengajukan ke MK, tapi dasarnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, maka itu adalah salah kamar. Itu tegasnya. Terima kasih. Satu terakhir. silakan. Sebelum bisa Yang megang udah. habis ini selesai ya. Silakan. Selamat malam, Prof. Saya Hedi dari Kumparan. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapannya gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasih wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi hukum. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif dibawa ke Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke Pengadilan Tinggi Tun. Bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu. Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, adalah sengketa hasil, itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadid. Ya, dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasih wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadid. Terima kasih. Oke, terakhir. Saya tambahkan terakhir. Udah ada ini. Apa? Bang Hotman mau tambahkan? Oh, saya? Iya. Ya kamu, bukannya kau nanya? Iya. Enggak, saya hanya mau mengulang lagi. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor Basic apa becek? 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan. Ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu udah benar-benar, saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Dari ini, Kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Kira cengeng tadi basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan semua. Apa lagi lu? Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.